Di medan perang Uhud, seorang pria bertempur dengan keberanian luar biasa. Namanya Kusman. Ia menghunus pedang, melawan musuh tanpa rasa takut. Tapi, apa yang terjadi setelah itu mengejutkan semua orang. Siapakah Kusman sebenarnya, dan mengapa Rasulullah tidak menganggapnya sebagai seorang pahlawan Islam? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan masuk surga. Yuk, kita mulai kisah penuh hikmah ini. Kusman mendapat julukan ahli neraka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ia adalah salah satu sahabat Nabi yang ikut serta berjuang di perang Uhud. Kusman pun disebut sebagai orang munafik. Pada awalnya, Kusman tidak ingin ikut kaum muslim untuk perang Uhud, karena ia sakit hati atas perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa ia adalah ahli neraka. Keesokan harinya, kaum perempuan Bani Zafar datang dan mencela Kusman. Hai Kusman, orang lain keluar ikut berperang, sedangkan engkau berdiam diri saja di rumah. Apakah kau tidak malu? Mestinya kamu merasa malu, karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan. Kusman tidak menjawab sepatah kata pun dan memilih menghindar, namun perempuan-perempuan itu mengejar dan berkata lagi. Sungguh kau seperti perempuan, kaummu pergi untuk berperang, sedangkan kau duduk-duduk nyaman di rumah. Setelah mendengar berulang kali cacian dari kaum perempuan, Kusman merasa marah dan harga dirinya terbangkitkan. Ia bergegas masuk rumah dan keluar lagi membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian, ia menunggangi kuda miliknya dan menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tiba di Uhud saat Nabi Muhammad sedang merapikan barisan pasukan Muslim. Kusman mengambil barisan paling belakang, hingga berjalan sampai ke barisan paling depan, yang berposisi sebagai pelempar anak tombak. Kusman sendiri, dikisahkan memang mahir melempar tombak, sehingga lemparannya tersebut terlihat jauh dan ringan seperti anak panah. Saat berperang, Kusman membuat takjub para kaum muslim. Semangat dan keberaniannya patut diacungi jempol. Setelah melemparkan tombak, Kusman mengayunkan pedangnya dan menghunus pihak lawan dengan ganas. Orang yang menyaksikan Kusman bertanya-tanya, mungkinkah orang yang pemberani dan hebat saat berperang akan jadi ahli neraka? Bagi mereka, kesungguhan Kusman memerangi kaum Quraisy membuat pernyataan Rasulullah masih belum bisa dipercaya. Banyak tokoh yang terkenal kuat dan zalim dari kaum Quraisy mampu dibunuh dan ditebas oleh Kusman. Tentu saja pengikut Rasulullah menjadi ragu bahwa ia akan menjadi ahli neraka. Kusman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat, dan menumbangkan siapa saja. Dalam telinganya, masih terngiang kecaman dan celaan para wanita yang mengatakan ia seperti perempuan. Hal itu masih membuat Kusman sakit hati. Tak hentinya Kusman mengincar kaum Quraisy untuk dibunuh, ia sangat lincah dan tak gentar. Saat kaum Quraisy mulai berkurang, harta peperangan atau honimah ikut berjatuhan. Saat dirasa menang, kaum muslimin memunguti honimah tersebut. Namun Kusman tidak tertarik dan tetap berperang, hingga pedangnya patah. Meskipun patah, Kusman masih bertahan hidup. Kusman menerima banyak luka berkat keberaniannya tersebut, banyak darah bersimbah di tubuhnya. Qatada bin An-Nu'man mendekati Kusman dan memberi selamat pada Kusman, bahwa ia akan mendapat kesyahidan. Kusman berkata, "Demi Allah, aku tidak berperang karena agama, tapi, demi harga diriku." Kusman terdengar sangat lemah dan kesakitan, karena tidak tahan ia akhirnya mengambil anak panah dan menusukkan ke dadanya sendiri. Ia pun meninggal karena bunuh diri. Benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Kusman adalah seorang ahli neraka, dan begitulah kisah pahlawan perang yang seharusnya syahid di jalan Allah, namun ternyata dia adalah ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik seperti kisah Kusman. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari kisah Kusman, kita belajar bahwa niat adalah inti dari setiap amal. Sebuah tindakan yang tampak mulia di mata manusia tidak akan berarti jika tidak didasari keikhlasan kepada Allah. Rasulullah mengingatkan kita bahwa amal seseorang tergantung pada niatnya. Semoga kita senantiasa memperbaiki niat dalam setiap perbuatan, karena hanya amal yang ikhlas yang akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe. Saya doakan yang sudah subscribe mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir zaman. Sampai jumpa di video berikutnya.